Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa pada kesempatan yang baik ini bersama dengan saya Pendeta Nathan Wahyudianto. Pada kesempatan yang indah ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan buat kita sekalian. Saya percaya kita semua rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah roh dan hidup dan akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita menjadi ciptaan baru dan kita adalah menjadi anak-anak Allah. Namun demikian kita tidak boleh berhenti hanya sebagai status kita disebut sebagai anak Allah. Jangan terlalu bangga ketika kita disebut sebagai anak Allah dalam hal tertentu. Kita harus terus mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita menjadi manusia baru di dalam Allah, maka kita menjadi anaknya yang ingin terus diserupakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang baik ini, bahwa hidup orang percaya, hidup orang Kristen yang sudah ditebus menjadi anak Allah, maka ada satu tuntunan yang tidak boleh tidak kita kerjakan, yaitu bahwa kita harus hidup dalam kasih. Ada 3 pilar di dalam kehidupan orang Kristen yang menjadi dasar untuk kita hidupi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari ketiganya yang paling besar adalah kasih. Rasul Paulus menasihati kepada seluruh jemaat di Roma, dan juga tentu pada hari ini Bapak Ibu Saudara akan menasihati kepada kita sekalian supaya kita hidup dalam kasih. Karena itu serial renungan saya buat kita sekalian mulai hari ini, kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana orang percaya, bagaimana orang Kristen hidup dalam tuntunan kasih. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang 9 dan 10, saya akan bacakan buat kita. Renungan kali ini berangkat dari 2 ayat ini, di mana kita semua orang percaya harus hidup sesuai dengan tuntunan kasih yang diberi judul melalui perikop Lembaga Alkitab Indonesia buat kita sekalian dalam terjemahan Alkitab Indonesia yang baru, yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya akan bacakan buat kita sekalian sebagai renungan bagaimana kita harus dan semestinya hidup dalam kasih Tuhan. Ayat 9 dari Roma 12 ayat 9 yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat secara utuh dari kitab Roma ini, dari ayat-ayat sebelumnya ada beberapa pasal yang menegaskan bahwa Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh anak-anaknya supaya kita semua yang sudah ditebus menjadi anak Allah itu bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Allah merindukan kita hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kasih sebagai pengikut Yesus atau orang percaya adalah, pertama, kasih itu tidak boleh dijalani dengan pura-pura. Tadi dibilang di dalam ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam kasih di dalam Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjalaninya dengan pura-pura. Kata pura-pura dengan kata lain adalah tidak tulus, atau mengasihi dari hati yang tidak polos, tidak murni, tidak apa adanya. Itu yang dikatakan di dalam ayat ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, banyak orang di antara kita mungkin hari-hari ini telah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengasihi sesama. Dikatakan bahwa kasih itu kegenapan dari hukum Taurat. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan melalui kasih yang kita kerjakan untuk sesama kita, maka kasih itu harus mempunyai ciri dan karakter seperti apa yang Tuhan mau dan dihidupi oleh Yesus dan para murid. Dan salah satunya adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita tidak mengasihi dengan pura-pura. Jadi contoh buat kita sekalian adalah ketika Tuhan Yesus menegur orang Farisi, yang pada waktu itu adalah dikenal sebagai juga orang ahli Taurat. Ketika dia melakukan tatanan kehidupan beragama, mempunyai sikap terhadap orang lain, dia mengasihi
saudara. Mengasihi, tetapi pura-pura dalam hari ini adalah munafik. Ya, dengan kata lain dari pura-pura di sini adalah apa yang disampaikan sebagai tindakan kasih sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga inilah Bapak Ibu Saudara, kita sedang bergelut atau sedang berkompetisi dalam pribadi kita yang sesungguhnya yang satu antara perkataan, antara tindakan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kalau firman Tuhan saat ini meminta kepada kita sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus, mari kita hargai berkat Tuhan melalui penebusan itu. Status kita sebagai orang yang sudah menjadi anak Allah, mari kita hidup dalam kasih yang tidak pura-pura. Lakukanlah kasih itu. Kalau kita menjalaninya, jangan sampai kita hanya melakukan dengan apa yang kelihatan baik saja. Orang-orang yang melakukan kasih pura-pura itu adalah orang yang munafik, yaitu tampaknya baik atau lahirnya kelihatannya nyata. Memang orang diberkati dengan apa yang menjadi tindakan kita, tetapi hatinya belum bersih, hatinya kotor, hatinya mempunyai motivasi yang lain, mempunyai tujuan, mempunyai interest dan mempunyai kepentingan yang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bukan untuk hanya menolong orang lain. Saudara-saudara, mari kita baca dalam satu ayat yang menarik Tuhan Yesus ketika berbicara tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang diingatkan kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang di dalam Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Saudara, perbuatan kita ketika kita menunjukkan apa yang dikenal dengan kasih yang nyata dan menjadi berkat itu juga tidak mudah ternyata. Kita tidak boleh pura-pura. Kita tidak boleh bermuka dua. Kita tidak boleh hanya kelihatannya baik tetapi hati kita sebetulnya tidak rela untuk melakukan itu. Mungkin karena tekanan, mungkin karena takut, mungkin karena kita masih punya kepentingan, mungkin kita punya motivasi yang salah ketika kita melakukan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengingatkan kita semua sidang jemaat Tuhan yang diberkati kali ini, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjalani kasih itu tanpa pura-pura. Artinya apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kita tidak bisa pura-pura di hadapan Allah, tetapi bisa di hadapan manusia. Siapa yang tahu hati kita, tentu kita bisa melakukannya. Kelihatannya hanya untuk menyenangkan mereka. Dan mereka juga diberkati karena mereka mendapat manfaat dari apa yang kita kerjakan. Tapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa mempermainkan Allah. Kita tidak menganggap remeh bahwa Tuhan itu seolah-olah bisa kita pelabuhi dengan perbuatan kita, dengan yang kelihatannya, dengan performance kita. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya merenungkan, barangkali ada di antara kita, sering kita merasa bahwa kalau kita sudah ke gereja hari Minggu, dalam suasana ibadah kita merasa bahwa kita seperti orang-orang yang alim, orang-orang yang suci. Memang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Suci kita karena Tuhan yang menguduskan, bukan suci dalam keberadaan yang sesungguhnya, tapi suci dalam keadaan di dalam Kristus. Tetapi sebetulnya pikiran kita, keinginan kita belum suci. Itulah sebabnya makanya kita perlu pembaharuan akal budi. Salah satunya adalah bagaimana kita menghidupi kasih dan tidak munafik. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita jangan sampai hanya kelihatan alim dalam keadaan seolah kita seperti tanda petik malaikat ketika kita beribadah, tetapi setelah keluar dari gereja bersekutu dengan sesama, kembali menjadi orang yang disebut munafik atau bermuka dua. Karena satu hal yang harus kita rindukan hari ini, firman Tuhan mengajak kita sekalian, jangan kita menjalani kasih dengan pura-pura, tetapi biarlah kita mengasihi dengan apa adanya. Saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa di dalam ayat yang berikutnya tadi dikatakan, hendaklah, bukan ayat yang 10, ayat yang 9 masih, jauhilah
yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini berbicara tentang munafik itu. Jadi munafik itu yang jahat, pura-pura itu jahat. Jadi ini tidak diceritakan tentang kejahatan yang lain, tetapi satu konteks, satu kesatuan dari konteks dekatnya adalah kalau saudara dan saya menjalani apa yang dikenal dengan mengasihi dengan pura-pura itu adalah jahat. Karena itu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan kita sekalian diingatkan oleh firman Tuhan hari ini supaya saudara dan saya mengasihi, mari kita mengasihi dengan polos, dengan murni, dengan tanpa pamrih. Itu yang baik, itu lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14, yang 14 saya akan bacakan buat kita sekalian. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, ini berbicara dengan dusta, tidak ada dengan kaitannya dengan munafik. Tapi ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi salah satu hal yang penting ketika kita menjalani hidup dalam kasih adalah mengenakan kasih itu dalam sikap yang tidak munafik. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukannya yang baik dalam hal ini tentu di hadapan Tuhan, tidak munafik. Kasih yang polos, kasih yang sejati, kasih yang murni tanpa interest, karena kita hanya mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita mengasihi sesama itu yang menilai Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Allah itu yang menilai juga Tuhan. Kita tidak bisa membalik, saya sudah mengasihi Tuhan tapi yang menilai manusia, tidak mungkin. Kalau saudara dan saya mengasihi Allah, maka Allah yang menilai saudara dan saya. Kalau kita mengasihi sesama, Tuhan yang menilai apa yang kita lakukan di dalam kasih itu. Karena itu mari saya ingatkan kita, lakukanlah perbuatan kasih dengan tindakan yang nyata, tanpa pura-pura. Mari kita lakukan dengan polos. Kita terus berbenah diri dalam kehidupan kita, untuk setiap kita introspeksi kepada setiap masing-masing kita yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang merenungkan bersama dengan saya, tapi juga untuk saya pribadi, supaya kita bertumbuh benar. Firman Tuhan selalu relevan untuk sepanjang zaman, bahwa ketidakmunafik menjadi musuh daripada sifat orang Kristen, supaya kita bisa menjalankan kasih dengan benar. Seperti apa yang Paulus mau buat kita, karena dia diilhami oleh Roh Kudus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, satu hal ketika Paulus memberikan satu pencerahan tentang bagaimana hidup dalam kasih bagi jemaat Roma dan buat saudara kita sekalian. Yang pertama, jangan kita melakukan tindakan kasih kita kepada sesama tapi dengan pura-pura. Tetapi mari kita lakukan dengan polos, dengan murni, tanpa pamrih, tanpa interest, hanya karena ingin menolong orang lain dan karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.